Kekerasan ereksi pria itu bisa dioptimalkan secara alami tanpa menggunakan obat-obatan apapun pada beberapa kasus. Bahkan metode yang akan saya bagikan di video ini merupakan sebuah pertolongan pertama pada pria yang mengalami gangguan fungsi ereksi. Karena metode yang akan saya bagikan nanti merupakan sesuatu yang sangat aman dilakukan, relatif mudah, dan tanpa ada efek samping. Saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tiap minggunya saya akan rutin share video terkait masalah reproduksi pria, baik itu masalah seksual ataupun kesuburan. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau request tema video selanjutnya, silakan tinggalkan di komentar ya. Kekerasan ereksi penis merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pria supaya performa seksualnya tetap optimal. Secara garis besar, tingkat kekerasan ereksi pria itu dibagi menjadi 4 tingkatan. Saya sudah pernah membahas hal ini di video sebelumnya. Kalau belum nonton, bisa silakan klik link di atas ya. Nah, tentu untuk ereksi yang ideal itu berada di tingkat kekerasan nomor 4, di mana nomor 4 ini merupakan tanda pria yang sehat dan ereksinya kuat dan optimal. Tetapi, tidak bisa dipungkiri, pada beberapa keadaan mungkin saja ditemukan pada pria-pria mulai terjadi penurunan kekerasan ereksi penis. Biasanya hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan bagi seorang pria, karena ia bingung apa yang harus dilakukan jika mengalami keluhan ini. Pada beberapa penderita gangguan ereksi, salah satu kesalahan yang sering dilakukan itu adalah mereka mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan, membeli jamu-jamuan, kopi atau permen yang mengklaim bisa membuat ereksi. Saya amat sangat tidak menganjurkan hal tersebut, karena seringkali produk-produk tersebut dimasukkan obat-obatan kimia dan dalam jumlah yang besar, sehingga yang terjadi adalah dapat menimbulkan gangguan efek samping yang serius bagi kesehatan tubuh kita. Sebagai pertolongan awal pada pria yang mengalami gangguan ereksi, saya merekomendasikan untuk mengikuti 6 tips yang akan saya bagikan untuk dapat meningkatkan kekerasan ereksi secara optimal tanpa ada efek samping apapun. Karena yang akan saya bagikan ini sudah terbukti secara ilmiah dan bisa untuk digunakan. Kita akan membahasnya satu per satu. Yang pertama, konsumsi makanan ramah penis. Disclaimer awal, tidak ada satupun bahan makanan ataupun herbal yang dapat membuat ereksi membaik secara instan. Seperti yang saya jelaskan di video ya, baik itu kopi, permen, jamu, atau obat herbal yang mengklaim alami, mereka semua tidak mungkin tuh membuat ereksi secara instan. Seringkali mereka dicampur dengan bahan kimia. Makanya saya bilang saya tidak merekomendasikan hal tersebut. Makanan yang sehat itu membantu menjaga aliran darah penis dan mengoptimalkan kadar hormon testosteron pria yang merupakan hormon keperkasaan, sehingga fungsi ereksinya tetap lebih baik. Dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dia akan membantu menjaga kesehatan penis sehingga fungsi ereksinya tetap optimal. Adapun makanan yang bagus bagi fungsi ereksi pria secara garis besar adalah makanan yang segar, seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sementara kalau makanannya itu siap saji dan berpengawet, misalnya dia dalam kardus atau dalam kemasan kaleng, itu sebenarnya kurang disarankan karena nutrisinya lebih minim dan mereka menggunakan pengawet sehingga kurang baik untuk kesehatan penis. Sekarang secara khusus saya akan bagikan ya makanan yang disarankan karena memiliki manfaat yang baik bagi fungsi ereksi pria. Antara lain ada semangka, alpukat, ikan, gandum, kopi, dan sayur hijau. Sementara itu, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dikurangi untuk menjaga kualitas ereksi penis. Makanan tersebut seperti makanan yang tinggi akan kolesterol. Misalnya, kita suka makan makanan yang gorengan, kemudian juga makanan yang tinggi akan gula, seperti minuman bersoda. Dan terakhir, itu juga adalah daging yang diproses, juga daging merah. Sebagai contoh seperti sosis. Tips yang kedua, yaitu adalah olahraga dan olah penis. Olahraga itu berperan penting untuk menjaga kualitas aliran darah penis dan hormon testosteron pria. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana jenis dan metode olahraga yang dianjurkan dan bagaimana durasi yang tepat. Disarankan olahraga yang bagus untuk tubuh kita itu durasinya adalah 150 menit per minggu. Dan ini bisa dicicil. Misalnya seorang pria dia rutin berolahraga 2 hari sekali dengan durasi itu kira-kira 50 menit 1 kali olahraga. Dengan begitu kesehatan tubuhnya akan jauh lebih optimal. Untuk jenis olahraganya sendiri yang paling disarankan itu adalah olahraga yang jenisnya aerobik atau memacu kerja jantung. Seperti kita berlari, berenang, senam, dan sejenisnya. Pemilihan jenis olahraga ini juga perlu disesuaikan dengan kondisi fisik. Misalnya pada orang-orang yang sudah berusia lanjut atau dia kegemukan dan memiliki masalah di lutut, tentu tidak disarankan untuk memilih olahraga lari karena kurang baik bagi kesehatan lututnya. Itulah kenapa idealnya kalau mau berolahraga sesuaikan juga dengan
dengan kondisi fisik. Kalau pada kondisi tadi, mungkin mereka disarankan untuk berjalan cepat saja. Selain itu, ada jenis olahraga yang spesifik dan bagus untuk meningkatkan kualitas ereksi penis. Olahraga tersebut adalah senam otot dasar panggul. Salah satu yang paling familiar kita dengar itu adalah senam Kegel. Karena senam Kegel ini spesifik melatih otot yang berperan penting baik fungsi ereksi dan ejakulasi. Saya sudah pernah membuat video ya terkait apa saja sih gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan otot dasar panggul. Bisa saksikan videonya dengan mengklik link di atas. Untuk latihan Kegel sendiri, pada prinsipnya itu adalah seperti kita melakukan sensasi menahan kencing di bagian depan, kemudian di bagian belakangnya itu seperti kita sensasi menahan kentut ya. Sekali lagi ini seperti sensasi menahan, bukan berarti artinya harus menahan kencing dan menahan kentut betulan ya. Ketika kita menahan tersebut, biasanya kita akan merasakan di otot depan panggul dan otot belakang panggul itu ada kayak kontraksi. Nah, lakukan ini dengan menahannya selama 5 detik, kemudian kita rilekskan. Ulangi sebanyak 3 kali sehari dan lakukan secara rutin. Inilah yang dimaksud dengan senam Kegel. Adapun salah satu olahraga yang sebaiknya dikurangi, jangan terlalu sering, itu adalah bersepeda. Karena seringkali sepeda itu ya dudukannya keras. Dan kalau dudukannya keras, itu sering menggesek buah zakar dan mengganggu fungsi penis. Mulai dari aliran darah dan persarafannya. Makanya tidak jarang ya kalau pesepeda yang jangka panjang, mereka sering tuh merasakan kayak di daerah penis atau di daerah panggulnya kayak agak kebas atau kesemutan. Hal ini dikarenakan aliran darahnya kurang lancar, sehingga bukan tidak mungkin kalau dalam jangka panjang bisa mengganggu kesehatan penis. Yang ketiga itu adalah hindari racun yang berbahaya bagi penis. Ada banyak zat-zat kimia yang mengganggu kesehatan penis sehingga dapat menimbulkan gangguan pada fungsi ereksi. Permasalahannya adalah zat-zat kimia tersebut bersifat adiktif alias dapat membuat kecanduan, sehingga seringkali seseorang kesulitan untuk menguranginya. Sebut saja contoh zat tersebut adalah rokok, vape, alkohol, dan obat-obat golongan terlarang seperti narkoba dan ganja. Seringkali banyak pria yang beranggapan kalau zat-zat tersebut itu aman bagi fungsi ereksi karena mereka sudah lama konsumsinya dan belum pernah ada gangguan ereksi sebelumnya. Tetapi yang harus diketahui adalah gangguan ereksi itu timbulnya setelah jangka panjang penggunaan zat kimia tersebut. Itulah mengapa pada orang yang misalnya perokok, di awal-awal dia tidak merasakan keluhan gangguan ereksi. Tetapi dampak jangka panjangnya sangat mungkin rokok tersebutlah yang menyebabkan terjadinya penurunan kekerasan ereksi penis. Itulah mengapa sangat disarankan bagi pria yang rutin mengkonsumsi zat tersebut untuk berhenti total. Diharapkan dengan berhenti total, tubuhnya menjadi lebih baik dan kualitas ereksinya juga bisa optimal. Yang keempat, tidur dengan durasi cukup. Tahukah kalian, kalau pada pria yang mengalami kekurangan tidur, itu ukuran buah zakarnya akan mengalami penyusutan alias lebih kecil. Akibat buah zakarnya lebih kecil, maka hormon reproduksinya, testosteron, juga akan menjadi rendah sehingga dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi seksual pria. Salah satunya adalah penurunan kemampuan ereksi. Ketika kita memiliki durasi tidur yang cukup, maka kita akan memiliki tidur stadium dalam yang juga banyak. Dengan tidur stadium dalam yang banyak ini, tubuh kita akan mengeluarkan hormon testosteron yang baik bagi tubuh kita. Permasalahannya adalah banyak pria yang mengalami kekurangan tidur. Untuk tidur yang disarankan sendiri, sebetulnya bagi pria dewasa adalah berkisar antara minimal 7 jam dan maksimal 9 jam. Ketika seseorang itu mengalami kekurangan tidur, misalnya dia hanya tidur durasinya 4 jam, maka yang terjadi adalah tubuhnya tidak mendapatkan tidur stadium dalam yang cukup, sehingga tubuhnya tidak menghasilkan hormon testosteron yang optimal. Itulah mengapa semakin lama pria tersebut mengalami kekurangan tidur, maka yang terjadi adalah hormon testosteronnya akan jauh lebih rendah, sehingga menimbulkan gangguan fungsi seksual pria. Selain menjaga durasi tidur, juga disarankan untuk menjaga konsistensi jam tidur. Jadi kalau kita udah misalnya tidurnya pas tuh durasinya 8 jam, jangan lupa juga kita tidur dan bangunnya di jam yang sama setiap harinya. Misalkan kalau kita tidurnya jam 12 malam, maka berarti kita bangunnya jam 8 pagi. Dengan kita menjaga konsistensi tidur, ini membantu supaya kualitas tidur kita lebih optimal, sehingga hormon testosteronnya lebih baik. Yang kelima adalah kelola pikiran, terutama stres. Fungsi ereksi itu dipengaruhi oleh faktor pikiran kita. Itulah mengapa pada pria yang mengalami permasalahan pikiran, misalnya stres yang tinggi, sangat mungkin terjadinya gangguan ereksi. Keadaan ini disebut dengan disfungsi ereksi psikogenik. Dan seringkali gangguan ereksi ini menimpa pada pria-pria yang usianya masih muda, bisa di bawah usia dari 30 tahun.
Tetapi pada beberapa kasus juga bisa menimpa pada orang-orang yang sudah berusia lanjut. Pada beberapa kasus, banyak pria yang memaksakan untuk berhubungan seksual di saat pikirannya itu sedang stres yang tinggi dan tubuhnya itu kurang fit. Hal ini mengakibatkan performa seksualnya menurun. Ketika performanya ini menurun, maka seringkali ia menjadi trauma dan khawatir karena gangguan ereksinya itu menjadi semakin berat. Perlu untuk diketahui, semakin pria tersebut berpikiran keras untuk bisa ereksi, maka yang terjadi sebaliknya, ereksi penisnya semakin sulit. Justru kita let it flow dan santai dan tanpa ada masalah stres, ereksinya akan jauh lebih optimal. Jika memang seorang pria itu memiliki stres dan permasalahan, maka sangat disarankan untuk mencari outlet penyaluran yang tepat. Bisa dengan bercerita dengan pasangan atau bahkan dengan menggunakan metode journaling, yaitu adalah dengan menulis. Diharapkan dengan kita melakukan tersebut, emosi negatif di dalam tubuh kita bisa tersalurkan dengan tepat. Tetapi tidak jarang juga pada gangguan stres yang berat, saya sangat menyarankan orang tersebut untuk menjalani konseling, bisa dengan psikolog atau bahkan psikiater. Tips yang keenam, menjaga kesehatan tubuh. Sekarang saya mau bertanya, kapan terakhir kali kita melakukan medical check up? Tubuh kita itu seperti sebuah kendaraan, harus dilakukan perawatan secara rutin. Dan perawatan ini tidak harus menunggu adanya gejala atau penyakit di tubuh kita, melainkan kita harus melakukan kontrol check up secara berkala. Pada pria yang usianya masih di bawah 40 tahun dan tanpa ada riwayat penyakit apapun, dapat melakukan medical check up secara rutin paling tidak 2-3 tahun sekali. Sementara pada pria yang usianya di atas 40 tahun, sangat disarankan untuk melakukan medical check up 1 tahun sekali. Pada keadaan-keadaan khusus, misalnya pada seorang pria yang sudah diketahui memiliki penyakit tertentu, mungkin diperlukan pemeriksaan secara rutin dalam kurun waktu yang lebih pendek. Meskipun pada pemeriksaan medical check up tidak ada pemeriksaan langsung pada fungsi organ reproduksi, tetapi dengan kita melakukan pemeriksaan tersebut, dapat diketahui beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ereksi penis. Sebut saja penyakit tersebut antara lain darah tinggi, kencing manis, obesitas, asam urat, dan kolesterol yang tinggi. Penyakit-penyakit tersebut apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama, maka sangat mungkin ia mengganggu kesehatan penis sehingga timbullah gangguan ereksi pada seorang pria. Apabila diketahui kita memiliki permasalahan penyakit tersebut dari hasil medical check up, maka sangat disarankan untuk mengikuti anjuran dari dokter tersebut supaya penyakitnya terkontrol. Begitu pula kalau misalnya kita memang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes atau darah tinggi, maka sangat disarankan supaya penyakit tersebut terkontrol. Maksud terkontrol adalah kita menjaga supaya tensinya jangan terlalu tinggi dan kadar gulanya terlalu tinggi. Karena dengan kita menjaga supaya penyakit tersebut terkontrol, maka fungsi ereksinya juga akan jauh lebih optimal dibandingkan kalau misalnya penyakit tersebut tidak terjaga dengan baik. Itu tadi adalah 6 tips untuk meningkatkan kualitas ereksi penis secara alami. Tetapi yang harus diingat, tips tersebut tidak bisa meningkatkan secara instan, melainkan memerlukan waktu sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi yang paling penting adalah konsistensi untuk menjalankan tips tersebut. Namun, apabila sudah melakukan 6 tips yang sudah disebutkan tadi dalam jangka waktu yang cukup, tetapi kualitas ereksinya masih kurang optimal, maka sangat disarankan untuk mengunjungi dokter andrologi terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan dicari tahu kira-kira apa penyebab gangguan ereksinya. Karena bisa saja gangguan ereksinya itu sudah cukup berat dan ada penyakit yang memerlukan penanganan dengan obat-obatan. Misalnya, pada pria yang menderita gula tinggi dan kadar hormon testosteronnya rendah, maka kalau kita hanya melakukan metode tadi, mungkin tidak akan membantu ereksinya secara optimal. Tetapi diperlukan juga ya obat-obatan untuk menangani supaya gulanya normal dan untuk meningkatkan hormon testosteronnya, sehingga fungsi ereksinya dapat lebih baik. Terakhir sebagai penutup, yang perlu diingat ketika seseorang pria mengalami gangguan ereksi, maka itu menunjukkan terdapat sebuah permasalahan, entah di tubuh atau di pikiran seorang pria. Dan kita harus berhati-hati, bisa jadi permasalahan tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius bagi kesehatan tubuh kita apabila dibiarkan dalam jangka panjang.